Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya berbeda, berbeda bagaimanapun di Salangkara, bagaimanapun di Salangkara. Bertemu lawanlah adinda, adinda iman bidadara, Semalaya iman bidadara, Semalaya. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo yumadam komi sabapare samuna muna muna keke samuna muna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku wilia. Teman-teman, pertama-tama, apa sih kebinekaan itu? Kebinekaan adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Atau lebih singkatnya, kebinekaan adalah keberagaman. Nah, apa saja sih kebinekaan yang ada di Kota Batam ini? Nah, kebinekaan itu sendiri meliputi suku, budaya, agama, bahasa, dan sosial. Seperti yang akan kami jelaskan dalam video ini. Simak ya teman-teman. Pertama-tama kita akan membahas tentang suku yang ada di Batam ini. Nah, suku yang ada di Batam ini ternyata banyak loh teman-teman. Contohnya suku Jawa, suku Palembang, suku Minang, suku Batak, dan berbagai macam lagi yang lainnya. Hal itu dikarenakan penduduk Kota Batam dominan adalah penduduk perantauan. Tapi ada loh ternyata suku asli di Kota Batam ini. Nah, suku asli itu adalah suku Melayu. Berikut adalah penjelasan tentang suku Melayu. Asal mula suku Melayu. Permulaan penggunaan nama Melayu diduga berasal dari kerajaan Melayu, kerajaan yang pernah ada di kawasan Sungai Batanghari, Jambi. Nah, karakteristik suku Melayu ini yang paling menonjol ada pada dialek bahasanya yang begitu khas. Selain itu, masyarakat Melayu juga dikenal sebagai masyarakat yang kebanyakannya beragama Islam serta menjunjung tinggi adat dan sopan santun. Rumah adat suku Melayu diantaranya adalah rumah adat Selatu Jatuh Kembar, Limas Potong, Lipat Kajang, rumah singgah Sultan Siak. Pakaian adat suku Melayu umumnya pemakaian baju kurung juga disertai dengan pemakaian kain songket. Banyak populasi suku Melayu di tahun 2010 diperkirakan mencapai 27,8 juta. Suku Melayu bermukim di beberapa akbar Malaysia, pesisir timur Sumatera, sekeliling pesisir Kalimantan, Thailand Selatan, serta pulau-pulau kecil yang terbentang sepanjang Selat Malaka dan Selat Karimata. Di Indonesia, banyak suku Melayu sekitar 15% dari seluruh populasi, yang beberapa akbar mendiami provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya yang ada di Batam. Nah, apa saja budaya yang ada di Batam? Kota Batam merupakan kota dengan unsur masyarakat yang heterogen. Hal ini dibuktikan dari suku bangsa, adat istiadat, serta agama yang dianut oleh masyarakat di Kota Batam.
Keberagaman ini dapat berbentuk karena masyarakat di Kota Batam didominasi oleh pendatang yang berasal dari seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2019, jumlah penduduk di Kota Batam mencapai 1 jutaan dan dapat terus meningkat seiring perkembangan serta perluasan industri yang sangat pesat. Walaupun demikian, budaya Melayu yang identik dengan Islam masih berlaku kental di Kota Batam, yang kemudian menjadi akar budaya lokal. Dan kehidupan sehari-hari dapat berupa upacara yang mempunyai unsur keagamaan dan mitos yang dinyatakan dalam tari, musik, serta berbagai jenis bentuk seni. Ada beberapa tarian tradisional yang populer, seperti tari jogi dan tari japin yang mencerminkan pengaruh kuat budaya Arab. Ada juga tari persembahan yang biasanya dilakukan saat menyambut tamu kehormatan. Selain itu ada drama Makyong yang merupakan drama pertunjukan tari dan lagu menceritakan tentang sebuah negara bernama Riau yang diyakini menjadi asal nama Provinsi Riau. Dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, serta adat istiadat beragam, agama Islam menjadi agama yang dianut oleh masyarakat di Kota Batam. Simbol masyarakat Kota Batam yang religius salah satunya dituangkan dalam bentuk masjid dengan nama Masjid Raya Kota Batam, terletak berdekatan dengan alun-alun Kota Batam, dekat kantor pemerintah Kota Batam serta kantor DPRD Kota Batam. Selain agama Islam, agama Kristen dan Katolik juga dianut oleh masyarakat Kota Batam, terutama masyarakat yang berasal dari suku Batak dan Jutnya. Agama Buddha merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Batam. Agama Hindu juga menjadi agama yang dianut oleh masyarakat di Kota Batam, terutama masyarakat pendatang dari Bali, serta daerah lainnya di Indonesia. Demikian penjelasan tentang budaya yang ada di Batam. Terima kasih. Nah, di sini saya akan memaparkan keberagaman bahasa yang ada di Batam seperti interaksi antara para penjual dan pembeli di pasar. Beberapa waktu lalu, saya melakukan penelitian di pasar guna untuk melihat interaksi bahasa antara penjual dan pembeli di pasar. Kosakata bahasa yang saya dengar di pasar seperti bahasa daerahnya, yaitu bahasa Batak, bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Minangkabau, bahasa Jawa, dan bahasa Padang. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang ditemukan dalam data, yaitu faktor usia, faktor saling menghormati, faktor keakraban, dan faktor daerah asal. Dan dari sinilah kita melihat keanekaragaman bahasa yang ada di Batam. Meskipun bahasa yang ada di Batam sangatlah banyak, tetapi penduduk masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, tidaklah lupa menjunjung tinggi nilai bahasa nasional kita sebagai penduduk Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, serta membangun rasa saling menghormati antar sesama masyarakat dan menghargai suku bahasanya. Di sini saya akan menunjukkan cuplikan video tentang keanekaragaman bahasa yang ada di Batam. Adanya apa? Di Batam gak ada kamu. Adanya apa? Adanya kok. Di Batam gak ada aku. Adanya apa? Awal. Di Batam gak ada curi. Adanya apa? Adanya di Ciko. Di Ciko. Di Batam gak ada angkot. Adanya apa? Adanya kiai. Di Batam gak ada es teh manis. Adanya apa? Adanya teobeng. Di Batam gak ada kalian. Adanya apa? Adanya kelen. Di Batam gak ada lihat. Adanya apa? Tengok. Di Batam gak ada ganggu. Adanya apa? Adanya nyimak. Di Batam gak ada bagus. Adanya apa? Patan. Di Batam gak ada sop ikan. Adanya apa? Yongki. Di Batam gak ada sepak bola. Adanya apa? Apa urusan Anda menanyakan hal itu?
Makanlah kita ya. Ya, ayo. Kau makan apa selfie kini kau? Menceliak-celiak sinyo. Lihat apa lagi, Lai? Banyak kali menunya, bingung aku. Ayolah, ayo. Ayolah. Apa dibuat dah? Pakai apa kita? Ayam goreng ada, Jo? Ado. Ikan tongkol? Lai dah, lai. Asam padeh? Bungkui dah. Apa lai? Udang galah ada dah. Apa lai dah? Rendang? Ado dah, ado. Oh, itu aja lah sama kita. Apa itu? Cincang kari? Lai dah, banyak. Dadar aja lah, Bang. Aku telur bulat aja ya. Lameh den mah. Banyak lah kami minta cieknya. Kalau ada dari mintanya. Dari tadi kami minta banyak. Iko. Nanti ton, kok sore-sore ono kene. Awak mau arep nandi ki? Oh, aku arep dolen nang omahe koncoku. Keberagaman di Indonesia merupakan hal unik yang tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya masyarakat Indonesia dapat dijadikan salah satu aset bangsa selama masih terjaga persatuan, kerukunan, persaudaraan, dan saling menghormati antara kita. Keberagaman di Indonesia itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, karena letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia itu terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak geografis inilah yang membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Melalui perdagangan internasional inilah terbawanya pengaruh agama dari luar negara, sehingga terbentuklah beberapa agama di Indonesia. Kemudian, kondisi negara kepulauan. Masyarakat tiap pulau mengembangkan budayanya masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya. Hal inilah yang menimbulkan keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, kepercayaan, dan agama di Indonesia. Yang ketiga yaitu penerimaan masyarakat atas perubahan. Masyarakat menerima perubahan yang terjadi pada saat itu sehingga tersebarlah beberapa agama di Indonesia. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki 6 agama yang sudah diakui oleh negara. Di antaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas penduduk di Batam adalah Islam dengan jumlah penganut sebanyak 71,96% dari jumlah penduduk kota Batam. Simbol masyarakat kota Batam yang religius adalah salah satunya dituangkan dalam bentuk masjid dengan nama Masjid Raya Kota Batam yang terletak berdekatan dengan alun-alun kota Batam. Nah,
Ada juga nih masjid terbaru di Batam yang saat ini sedang viral, yaitu Masjid Agung Sultan Mahmud Riyad Shah. Masjid ini memiliki ciri khas yang mirip loh dengan Masjid Nabawi. Teman, sekian yang dapat saya sampaikan tentang keberagaman agama di Batam. Nilai sosial adalah suatu perilaku atau tindakan individu yang dianggap baik oleh kebanyakan warga masyarakat. Fungsi nilai sosial itu ada 3. Yang pertama, dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Yang kedua, menjadi pengaruh masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, penuntut terakhir dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Macam-macam nilai sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai material. Itu merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Contohnya dalam memenuhi kebutuhan makan. Yang kedua, ada nilai vital. Adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia untuk menjalankan aktivitasnya atau kegiatannya. Contohnya pada saat seseorang yang bekerja menggunakan komputer untuk memasukkan data-data. Yang ketiga, ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia. Nilai kerohanian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah nilai yang bersumber pada akal manusia atau cipta. Yang kedua, ada nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur perasaan atau estetika. Yang ketiga, ada nilai moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak atau karsa. Dan yang keempat, ada nilai keagamaan, yaitu nilai yang bersumber pada ketuhanan. Ciri-ciri nilai sosial itu, yang pertama dapat dilihat dari interaksi sosial, yang kedua hasil proses pembelajaran, yang ketiga beraneka ragam, yang keempat diwariskan, yang kelima tidak statis, dan yang keenam mengikat pada individu atau kelompok masyarakat. Demikian penjelasan mengenai nilai-nilai sosial. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, kebinekaan yang ada di Kota Batam ini dapat kita lihat dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, agama, dan nilai sosialnya. Sekian penjelasan mengenai kebinekaan yang ada di Kota Batam. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.